Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan review pemakaian dari raket dari brand Flat yang serinya adalah TJTech Raytheon 8 ya. Untuk raket ini memiliki harga di kisaran 500 sampai 600 ribuan ya, tergantung tiap toko menjualnya dengan harga yang berbeda-beda, tergantung yang mereka tawarkan juga ya. Ada yang hanya batangannya aja dan ada juga yang menjualnya dengan disertai dengan bonus senar. Jadi tiap toko bisa beda-beda ya. Dan nanti untuk link pembeliannya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi atau kalian bisa cari di toko langganan kalian ya, marketplace kesukaan kalian, bisa kalian cari sendiri ya. Nah, ini raketnya sudah saya pakai dalam beberapa permainan ya, jadi udah ada seminggu lebih. First impressionnya juga kemarin sudah saya buat, dan untuk first impressionnya saya agak kurang terkesan ya dengan raket ini, karena ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan ekspektasi saya, nanti saya akan coba ceritakan. Dan setelah dipakai lagi, hasilnya juga masih belum maksimal ya, meskipun sudah ketemu feel dari raket ini. Nanti saya akan ceritakan apa yang enak dari raket ini, apa yang menurut saya kurang, dan masing-masing kalau digunakan untuk beberapa aspek seperti smash, lob, drive, defense, netting, control, flashing, nanti saya akan coba ceritakan kepada kalian biar kalian mendapat gambarannya ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Raket ini dominan berwarna merah dan hitam, dan kalau kita perhatikan ini modelnya model apa ya, model-model matte ya, matte atau doff. Cuma bagian merahnya ini dia kalau kita coba geser ke kiri dan geser ke kanan itu dia sedikit mengkilat ya. Jadi ini agak unik juga untuk warnanya, mencolok. Beberapa teman mengatakan ini warna-warna Spider-Man seperti itu ya. Ada 3 seri ya untuk TJTech Raytheon ini, ada 6, 7, dan 8, dan itu yang beredar di Indonesia itu. Awal kali saya tahu itu TJTech Raytheon 7 kemarin karena ada yang beberapa yang minta di-reviewkan untuk TJTech Raytheon 7. Cuma kemarin beberapa belakangan ini banyak yang minta 8, akhirnya saya ambil yang 8 ya. Pada video sebelumnya saya sudah sempat melakukan komparasi ya dan review singkat untuk masing-masing ketiga raket itu. 6, 7, dan 8, dan 6 itu karakternya dia secara umum dari beberapa raket yang saya coba ukur, dia balance point-nya lebih tinggi daripada 7 dan 8, dan raketnya itu terasa lebih stiff ya, lebih kaku. Jadi buat kalian yang suka bermain lebih dominan power, pengen dapat power yang enak, menurut saya 6, 7, 8 kalian ambil yang 6. Sementara 7 dan 8 itu kurang lebih hampir sama. Balance point-nya di beberapa raket yang saya coba ukur, balance point-nya di angka 285 sampai 290. Nah, jadi ini untuk feel-nya secara umum all-round yang saya rasakan seperti itu. Raketnya kalau kita lihat secara fisik seperti ini, bentuk frame shape-nya itu dia tidak bisa dikatakan aerobox murni karena dia ada beberapa perpaduan. Kalau kita lihat di sini ada beberapa sisi, jadi seperti heksagonal gitu. Oke, dan aerodinamisnya sampai di bawah sini. Kemudian ini ada grommet U-nya. Bagian atas ini seperti ada yang namanya grommet menyambung yang fungsinya mungkin sebagai stabilizer atau peredam getaran, atau mungkin ada fungsi lain yang fungsinya untuk meningkatkan kontrol seperti yang ada di Yonex Aksaber 11 Play, Tour, dan Pro ada ininya guys. Dan kata teman saya, dengan adanya ini tuh kualitas heating sound-nya tuh bisa berkurang guys. Mungkin sedikit berbeda dengan raket lain yang pernah saya coba yang ada ininya, itu heating sound-nya masih bagus. Saya tidak tahu, mungkin kualitas ininya juga bisa berpengaruh ya. Kenapa saya mengatakan kualitas heating sound-nya bisa jadi berkurang? Teman saya mengatakan seperti itu, dan kemarin waktu saya coba sendiri juga heating sound-nya kurang bagus. Karena waktu saya menggunakan senar yang sama, ini kan senarnya FP66 ya, J-Series dari Flypower, yang saya pasangkan di Argapura, Flypower Argapura, itu heating sound-nya ralat ya. Untuk senarnya ini saya menggunakan senar dari Apax ya, yang serinya Z-Jiggler Pro LHI 66, dan itu sebelumnya sudah saya sempat coba di Flypower Argapura, dan itu heating sound-nya oke banget ya, sangat-sangat terkesan sekali ya dengan heating sound-nya. Cuma ketika saya pasangkan di sini, itu heating sound-nya tuh jadi enggak banget guys, seperti ini. Nah, biasa aja heating sound-nya. Dan kata teman saya itu karena pengaruh ininya. Karena untuk kualitas heating sound juga dipengaruhi dari bagian horizontalnya ini, guys. Vertikalnya ini juga berpengaruh ya. Pokoknya yang bagian-bagian tengah di sini itu sangat berpengaruh ya. Dan
Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan melihat perbedaan yang ada, jadi dengan adanya ini tuh jadi membuat kualitas City menjadi berkurang ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini ke jumlah gerombanya sih kalau sekilas 76, kemarin ada yang bilang 80. Sempat saya hitung lagi jumlahnya 76 ya guys. Nanti kalau salah silahkan kalian ralat. Oke, kemudian bagian tinjauannya ini unik ya, jadi nggak seperti biasa, jadi seperti ketapel ya. Kemudian shaftnya ini termasuk slim meskipun tidak super slim atau extra slim, jadi wajar aja. Ada beberapa keterangan di sini dan raket ini sudah menggunakan material yang bagus ya, 40T ya, di harga 500-600 ribuan 40T udah oke banget. Ada beberapa level atau tingkatan dari material seperti 24T, 28T, 30T, 40T, dan ini sudah menggunakan 40T, jadi bagus. Kualitas materialnya tentunya bagus ya. Ada teknologi NBT, Nano Booster Tube seperti raket-raket flat lainnya. Ada jargonnya mereka, heading to top. Kemudian raket ini masuk kategori master. Kemudian ada teknologi Aero Nano Material ya. Raket ini bisa ditarik hingga max tension 38 lbs. Tapi kemarin waktu teman saya yang memasangkan senar ini sharing, meskipun di sini tertera 38 lbs, tapi menurut dia ini nggak yakin ya dengan kemampuan raket ini yang bisa ditarik hingga 38 lbs. Jadi saran saya kalian jangan coba iseng-iseng atau penasaran mencoba ditarik setinggi itu. Cukup sewajarnya aja ya guys. Kayak seperti itu. Dan ini ada rekomendasi jangan taruh di sinar matahari langsung ya. Jadi bisa membuat kualitas raketnya menjadi berkurang. Kemudian untuk spesifikasinya ini balance point-nya 290 ya, jadi masuk balance all-round gitu. Tensionnya bisa 38 lbs. Cuma kemarin waktu saya dapat kosongannya, saya ukur sendiri, balance point-nya di angka 286, 287 ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa raket untuk TJT Creator 8 yang saya ukur ada di balance point kisaran 285 sampai 290. Beratnya sendiri ini kemarin realnya 86 ya. Kemarin waktu saya coba-coba memang feel-nya agak kurang gimana, akhirnya saya waktu memakai ini saya coba menyeting ulang. Jadi grip bawahnya saya lepas, kemudian saya kasih senar, terpasang cushion wrap terlebih dahulu, lalu saya kasih overgrip ya, ini dari Li-Ning ya, saya ingin coba Li-Ning GP20. Nah, dengan posisi seperti ini berat totalnya menjadi 88 sekian gram aja guys, jadi di bawah 90. Dengan berat di bawah 90 ya, itu swingnya enak. Nah, swingnya enak tapi apa ya, meskipun ini head heavy kan jatuhnya dia head heavy ya, karena grip bawahnya sudah saya lepas, jadi balance point akhirnya itu di angka 300 ya. Jadi meskipun dia head heavy tapi swingnya enak, kebantu karena berat totalnya hanya di bawah 90 aja. Jadi untuk swingnya enak dan untuk powernya juga masih enak guys, karena head heavy-nya lumayan ya, BP-nya lumayan. Jadi untuk kalian yang suka quick smash, ini raketnya enak ya. Nah, sekarang saya akan coba ceritakan pengalaman saya ya. Pertama menggunakan raket ini, kesan pertamanya menurut saya agak kurang ya. Saya merasakan agak kurang karena saya berekspektasi raketnya itu feel-nya medium, benar-benar medium, atau dia cenderung kaku ya. Tapi ternyata ini waktu dipakai, dia terasa ngeflex. Mungkin ini bagian dari teknologi yang ada di raket ini, karena dia seperti punya kemampuan seperti ketapel gitu ya, jadi memberi apa ya, hentakan gitu ya. Agak kurang gimana gitu ya, karena saya berharapnya medium atau agak kaku gitu ya. Dan waktu saya coba di tembok kerasa ya, dan setelah dipakai bermain juga terasa banget itunya, ngeflexnya. Dan kesan pertamanya seperti itu, menurut saya agak kurang. Kemudian saya coba pakai lagi, setelah beberapa kali pemakaian sudah agak mendingan ya, meskipun ada beberapa hal yang saya harapkan tapi kurang di raket ini. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena faktor senarnya juga bisa, faktor kecocokan dengan raketnya juga bisa ya. Nah, untuk smash bagaimana? Untuk smash menurut saya ini biasa aja, standar, nggak begitu istimewa. Kalau secara umum ini raketnya jatuhnya di all-round ya, feel-nya. Untuk smash menurut saya agak kurang, dan kalau menurut saya kalau kalian sudah terlanjur beli ini atau mau membeli raket ini, kalian pasangkan senar yang bagus ya, biar nanti repulsionnya bagus, smashnya juga enak. Tapi dengan kondisi seperti ini, menurut saya smashnya biasa aja. Kalau untuk lob oke, nggak ada masalah, enak, ngeflexnya kebantu. Kemudian kalau untuk drive ini raketnya enak ya, meskipun dia head heavy, tapi karena dia berat totalnya hanya di bawah 90, jadi ini untuk main drive masih enak guys, responsif.
defense juga enak, netting oke, nggak ada masalah, drop shot juga enak, nggak ada masalah, control flashing oke, meskipun tidak istimewa karena feel flexnya ini cukup mengganggu, mengurangi feel akurasinya ya guys. Oke, beberapa orang mengatakan bahwa raket ini dipakai oleh pemain Tarkam ya. Tentu kalau pemain Tarkam kan memiliki level skill yang lebih baik ya, tentu mereka bisa memaksimalkan raket ini karena skillnya udah bagus. Biasanya raket apapun bisa mereka gunakan sebaik mungkin ya, berbeda dengan yang saya gunakan yang dipakai oleh pemain amatiran seperti saya. Mungkin saya bisa mengatakan saya agak kurang cocok dengan raket ini ya, kurang begitu gimana gitu ya. Berbeda dengan serinya yang lebih rendah yaitu Velet Aeromar 10 dan Galaxy Flare 10. Meskipun harganya jauh lebih murah secara teknologi dan apa-apanya juga lebih di bawahnya ini, tapi saya lebih merasakan dua raket itu lebih enak ya daripada ini. Itu yang saya rasakan ya. Tentu jika kalian mencoba bisa berbeda cerita ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada raket ini. Secara umum, raketnya saya tidak mengatakan raketnya jelek, cuma ya kurang cocok aja di saya. Feel-nya around dapat ya, cuma untuk bermain power agak kurang gimana gitu ya, kurang kurang berisi ya guys. Oke, dan untuk kualitas catnya beberapa kali pemakaian, oke, nggak ada yang lecet, cuma di sini ada satu dua bagian yang terluka karena mengenai kok ya. Oke, seperti itu tabrakan belum pernah, kemudian ngecip kiri kanannya di oke, aman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika kalian punya pengalaman menggunakan raket ini, punya cerita yang berbeda, pengalaman yang berbeda bisa kalian sharingkan ya. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.